Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita lanjutkan lagi kuliah epidemiologi kesehatan. Oke, sebelum kita mulai hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjutkan lagi materi tentang investigasi wabah. Kemarin kita sudah belajar tentang definisi wabah, kemudian definisi KLB, kemudian kita lakukan persiapan penelitian lapangan. Di dalamnya meliputi adanya gambaran tentang penyakit yang sedang terjangkit, kemudian keadaan geografis, kemudian kita lakukan pembuatan rencana kerja yang meliputi harus ada tujuan pendidikan KLB, kemudian harus ada definisi kasus, kita lakukan hipotesis, macam dan sumber data yang diperlukan, kemudian strategi penemuan kasus, kemudian sarana dan tenaga yang diperlukan. Yang ketiga adalah pertemuan dengan pejabat setempat. Kemudian setelah itu kita lakukan pemastian diagnosis penyakit dan penetapan KLB. Kemarin ada berbentuk membuat daftar gejala memakai tabel, kemudian kita lakukan pola maksimum dan minimum. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi di mengidentifikasi kasus atau paparan. Di sini identifikasi kasus untuk membuat perhitungan kasus dengan teliti. Jadi kita harus identifikasi kasus supaya kita mengetahui jumlah kasus yang ada di tempat tersebut atau yang kita sedang teliti. Kemudian yang kedua, hasil perhitungan kasus ini digunakan selanjutnya untuk mendeskripsikan KLB berdasarkan ada waktu, tempat, dan orang dengan lebih teliti. Kemudian identifikasi paparan, arahan untuk identifikasi sumber paparan. Jadi kita paparannya ini identifikasi sumber penularannya itu dari mana, apakah dari virus, apakah dari parasit, ataukah dari manusia itu sendiri, ataukah dari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi paparan ini selanjutnya dapat dipakai sebagai arahan untuk identifikasi sumber penularan yang lebih spesifik. Maksudnya tingkat resiko penularannya itu dari mana, apakah dia dari parasit, pokoknya dari parasit. Kemudian apakah penyakit ini apakah hanya dari virus saja, apakah dari virusnya itu mungkin dari penularannya dari hewan ataukah dari manusia ke manusia, atau untuk membantu penegakan diagnosis penyakit. Di sini kita sudah belajar kemarin antara bagaimana kerentanan dengan adanya terpapar sebuah penyakit. Di sini umpamanya ada kasus, dia bisa terpapar dan juga bisa dikatakan terpapar karena diagnosis kita. Karena diagnosis itu kan belum kita lakukan pengetesan laboratorium supaya apakah yang kita identifikasi ini atau kita suspeknya apakah dia terpapar atau tidak terpapar. Kemudian di bukan kasus bisa juga kita menemukan dia tersebut sudah terpapar penyakit atau juga tidak terpapar penyakit. Kemudian di sini masih kita deskripsi KLB. Di sini tadi kita ada waktu, ada orang, ada tempat. Yang pertama kita bahas adalah deskripsi kasus berdasarkan waktu, yaitu bagaimana kita menggambarkan kasus itu berdasarkan waktu pada periode wabahnya, maksudnya lamanya KLB berlangsung waktunya. Kemudian digambarkan dalam suatu kurva, namanya kurva epidemik. Di sini kurva epidemik yaitu grafik yang menggambarkan bagaimana frekuensi atau jumlah kasus berdasarkan saat dia mulai sakit, maksudnya dia mulai sakit selama periode wabah tersebut. Kemudian di sini aksis horizontal adalah saat mulai sakit, kemudian aksis vertikalnya itu adalah jumlah kasus, maksudnya sebelah kanan, yang di bawahnya itu adalah mulai sakitnya dari mana. Kemudian maksudnya penyakit itu dia sudah mulai ada masa inkubasi, kemudian terjadilah sebuah mulainya dia sakit. Maksudnya karena inkubasi itu kan belum terlihat gejala.
sebenarnya kita lakukan kurva epidemik itu apa? Sebenarnya kegunaannya adalah bagaimana kita menentukan atau memperkirakan sumber, maksudnya bagaimana cara penularan penyakit dengan melihat TV kurva epidemik tersebut, atau disebut dengan common source atau propagate. Kemudian kita dapat mengidentifikasi waktu paparannya atau pencarian kasus awalnya, atau namanya index case, dengan cara menghitung berdasarkan masa inkubasi rata-rata atau masa inkubasi maksimum dan minimum. Dan kemarin kita sudah belajar juga di pertemuan pertama bagaimana kita melakukan pola maksimum dan minimum. Oke, contohnya yang kita lihat di gambar yang satu ini, teman-teman, adalah kasus-kasus keracunan Staphylococcus untuk masa inkubasi. Ini dari luar negeri, kita ambil datanya Tennessee tahun 19, dikutip dari CDC tahun 1979. Nah, ini epidemiknya itu dengan tipe point common source. Common source tadi adalah dia memperkirakan sumber atau cara penularan penyakit. Jadi kita lihat sifat ini terjadi pada KLB dengan kasus-kasus yang terpapar dalam waktu sama dan singkat. Biasanya ditemui pada penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan. Misalnya kalau tifoid itu biasanya dari makanan, karena makanan kita itu mungkin tidak higienis, atau kita saat makan itu jarang mencuci tangan, maka terjadinya tifoid. Di sini kita lihat, teman-teman, ini kita melihat terpapar di dalam waktu yang sama dan singkat. Jadi kan itu dia secara singkat, umpamanya hari jamnya, mulai jam pertama baru 1 orang, kemudian ketika di jam kedua itu ternyata dia meningkat sampai 6 kasus, kemudian jam ketiga, keempat, ternyata di jam keempat itu sangat banyak sekali ditemukan, yaitu bisa sekitar 22 kasus. Kemudian dia 7 jam dia lebih menurun kasusnya. Kemudian pada jam 12, selama 12 jam kita temukan penambahan adalah jumlah kasusnya adalah 1 orang. Yaitu adalah kita bagaimana di sini kurva ini kita bisa melihat kasus terpapar dalam waktu yang sama dan singkat. Contohnya tadi penyakit kolera atau tifoid, atau bisa juga muntaber dan lain-lain. Kemudian yang gambar kedua adalah kita melihat infeksi hepatitis menurut ini per minggu, mulai sakit di kota Bareng, Kentucky, dikutip dari Karman et al. 1979. Datanya ini kita ambil. Ini kita lihat kurva epidemi dengan tipe propagate tapi dengan banyak sumber. Tipe kurva ini terjadi pada KLB dengan cara penularannya melalui kontak. Ini tadi kan, kalau yang sebelumnya itu adalah yang kurva common source ini melalui air dan makanan. Kalau ini kontaknya dari orang ke orang. Kemudian terlihat adanya beberapa puncak. Jadi jarak antara puncak sistematis kurang lebih sebesar masa inkubasi rata-rata penyakit tersebut. Namanya kita lihat di sini adalah kita lihat ini dalam waktu, kita hitung dalam waktu 1 minggu. Ternyata dalam 1 minggu itu namanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dan lain-lainnya. Jadi ternyata kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi minggu ke-10 itu ternyata memiliki puncak kasus yang tinggi, jadi 12 kasus. Jadi hepatitis ini ketika dia terjadi pada minggu-minggu yang ke-12 sudah mulai kita melihatkan dia mulai pasien itu mulai sakit. Jadi yang di minggu pertama mungkin dia masih 2 kasus ditemukan, mungkin dia sistem kekebalan tubuhnya masih ada, tapi ketika dia di minggu ke-12 dia bisa juga melakukan peningkatan karena tadi kekebalan tubuhnya juga. Jadi di sini kita menemukan bahwa penyakit hepatitis, kasus hepatitis
pada kasus ini terjadi tinggi puncaknya itu di minggu ke 12 dan sama 23 seperti itu teman-teman. Kemudian gambar ketiga di sini kita melihat adalah distribusi kasus rubella menurut hari. Nah, ini kita mulai dia sakit sampai dia mulai sakit di Sun City, dari di sini mulai sakit dari tanggal 21 sampai ini sebenarnya 29 Juni kita hitung, ini salah pengetikan. Jadi kita lihat di sini adalah penggunaan kurva epidemik untuk menentukan periode paparan yang paling mungkin. Nah, di sini pada KLB tipe common SARS, yaitu dengan menggunakan masa inkubasi rata-rata dan masa inkubasi maksimum dan minimum. Di sini masa inkubasi rata-ratanya kita hitung adalah 18 hari karena dia mulai itu adalah di minggu ke 25. Jadi kita hitung dari 7 sudah mungkin dia terpapar. Nah, kemudian metode masa inkubasi rata-rata lebih sering. Di sini kita sering gunakan karena hasilnya lebih sering mendekati kebenaran. Metode masa inkubasi rata-rata pertama identifikasi puncak LB-nya itu pada tanggal 25 kejadian luar biasa karena sudah dia mengalami peningkatan sekitar 9 orang. Kedua, dari puncak LB dihitung ke belakang selama masa inkubasi rata-rata rubella yaitu 18 hari. Jadi minimumnya itu adalah 14 hari, maksimumnya adalah 21 hari karena di sini tanggal 25. Jadi maksimumnya itu kan dihitung dari tanggal 29, jadi hitungannya adalah 21 hari. Minimumnya adalah 14 hari. Diperoleh waktu paparan yang paling mungkin adalah tanggal 7 Juni. Jadi di tanggal tanggal 7 Juni itu dia pasiennya itu seorang itu sudah terpapar, pamannya dia sudah terpapar COVID itu kan biasanya 4 hari sudah masa inkubasinya, maka dia sudah terkena penyakit. Jadi kita lihat di daerah tersebut pamannya COVID-nya itu, kita lihat ternyata dia puncaknya itu jumlah kasus yang lama itu di bulan sekian, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman kurang paham, nanti ditanyakan ya di sesi pertanyaan atau bisa ditanyakan lewat kolom chat. Nah, tadi sudah tentang waktu, sekarang kita mengetahui distribusi kasus berdasarkan tempat. Di sini bagi tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk populasi rentan kaitannya dengan tempat tinggal, tempat pekerjaan. Jadi dia terkena penyakit itu di mana, di tempat tinggalnya. Jadi di tempat tinggalnya itu atau di rumahnya itu sudah rentan terjadi penyakit. Jadi kita harus teliti. Kemudian apabila dia terkena paparan di tempat pekerjaan, jadi tempat itu sudah tempat beresiko terjadinya pemaparan sebuah penyakit. Nah, hasil analisis ini dapat digunakan untuk kita gunanya adalah untuk mengidentifikasi sumber penularan. Ternyata sumber penularannya itu seorang individu, apakah dia di tempat tinggalnya, apakah dia di tempat nongkrong, atau dia waktu pas makan, atau dia mungkin di tempat pekerjaannya, atau dia mungkin menghadiri sebuah perjamuan, atau dia menghadiri sebuah seminar, seperti itu bisa juga, tergantung dari tempat dia individu tersebut dia terakhir dia kontak eratnya sama siapa, di mana gitu. Agar supaya tujuan ini tercapai, maka kasus dapat dikelompokkan menurut, jadi kita lihat daerah variabel geografinya seperti apa, tempat tinggalnya, kemudian blok sensusnya atau PRRT-nya kita bisa kelompokkan. Atau kita melihat tempat pekerjaan, tempat lingkungan yang pembuangan limbah, apakah dia tempat rekreasi, kemudian sekolah, kesamaan hubungan, maksudnya kesamaan distribusi air, makanan, kemudian kemungkinan kontak dari orang ke orang atau melalui vektor, maksudnya vektor sini apakah dari hewan, apakah dari lingkungan, seperti itu. Ini menurut CDC tahun 1979. Kita melihat di sini
angka serang umpamanya pada penyakit diare. Sumbernya itu dari air minum pada masyarakat A dan B. Kan di sini kita lihat tadi bahwa kesamaan distribusi atau kesamaan hubungan kesamaan distribusi atau makanan. Jadi kita lihat di sini ada kesamaan sumber air minumnya. Kita bandingkan pada masyarakat A dan masyarakat B, umpamanya RT 1 atau RT 2. Nah, di sini masyarakat A totalnya 155, masyarakat B 187. Nah, ternyata yang sakit ketika dia meminum itu ada 98 di masyarakat A, kemudian yang sehat 57. Di masyarakat B adalah 31, yang sehat 158. Sehingga kita hitung attack rate-nya adalah, di sini kita hitung adalah attack rate orang yang sakit, yaitu 98 per 90, 95, kita kalikan dengan 100, maka kita akan temukan hasilnya 63,23%. Seharusnya juga attack rate pada masyarakat B adalah 16,58. Jadi yang tinggi adalah di masyarakat A. Kemudian masyarakat B masyarakat B di sini adalah yang tidak terpapar. Kita lihat dulu ya, apakah ini salah penulisan teman-teman. Oke, masyarakat B contohnya sini yang tidak terpapar air. Maksudnya di sini masyarakat B-nya airnya itu yang tidak terpapar air dengan masyarakat A. Jadi di sini ada jumlahnya itu 141, akan berbeda 157 karena dia tidak terpapar ya. Kalau dijumlahkan kan nanti 187. Nah, tidak terpapar air yang sakit itu ada 9 orang. Kemudian yang sehat itu ada 132. Sedangkan yang terpapar air dengan masyarakat A adalah yang sakit itu 22 orang, yang sehat ada 24, jadi totalnya 46, sehingga attack rate-nya itu ada 6,4%. Kemudian yang terpapar air dengan masyarakat A itu ada 47,83. Atau di sini adalah masyarakat B yang terpapar air. Nah, di sini masyarakat yang minum air A ada 22, jadi masyarakat B tadi, karena sini jumlah masyarakat B itu yang terpaparnya sedikit, maka kita hitung dia masyarakat B, maksudnya yang minum air A, jadi ada 22, kan dihitung di sini tadi yang terpapar air masyarakat itu ada 22. Jadi yang terpapar yang minum air itu ada 22 orang. Kemudian yang sehat ada 18. Sedangkan yang tidak minum air A adalah 0. Kemudian yang sehat ada 6 orang. Jadi jumlahnya 46 ya, ini yang terpapar air masyarakat A 46 orang. Jadi kita spesifikkan lagi yang minum air dan yang tidak minum air di air A seperti itu. Tadi teman-teman sudah tahu tentang tabel tentang tempat. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang deskripsi ALB berdasarkan orang. Di sini teknik ini digunakan untuk membantu merumuskan hipotesis sumber penularan atau etiologi penyakit. Di sini kita mengetahui sumber penularannya sih dari mana, apakah dari air atau dari lingkungan itu kan air atau limbah dan lain-lain, atau dari organisme parasit, kemudian ataukah dari virus, atau apakah dari bakteri. Atau etiologi penyakit, etiologinya adalah penyebab penyakitnya. Kemudian yang kedua adalah orang dideskripsikan menurut variabel umur. Jadi orangnya itu kita deskripsikan umurnya berapa, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kemudian rasnya ini adalah budaya, maksudnya budaya Jawa, budaya Sumatera dan lain-lain. Kemudian status, bisa kita melihat juga status kekebalannya, kemudian status perkawinan, kemudian tingkah lakunya, apakah dia sehat, tingkah lakunya dia mungkin kalau COVID itu namanya sampaikan contoh cuci tangan dan tidak cuci tangan, yang pakai masker dan tidak pakai masker, seperti itu. Atau kebudayaan setempat. Kemudian kita lakukan distribusi penyakit berdasarkan sifat-sifat yang lain dapat dikerjakan
Jika sifat-sifat tersebut ditemukan berulang-ulang di antara kasus, misalnya kategori kasus berdasarkan pekerjaan dilakukan jika di antara kasus jenis pekerjaan tertentu ditemukan berulang-ulang, umpamanya pada pekerjaan ini kenapa kasusnya ini berulang terus, maksudnya seperti itu. Umpamanya contohnya adalah infeksi ISK, infeksi saluran kemih, biasanya terjadi pada pekerjaan-pekerjaan yang di pabrik yang banyak orangnya atau banyak pekerjanya, umpamanya karena dia memakai kamar mandi yang cuma 1 atau 2 kamar mandi saja, sehingga di situ bisa melakukan penularan terhadap penyakit ISK seperti itu. Nah, di sini kita akan contohnya, umpamanya kita kardus berdasarkan orang. Distribusi frekuensi kasus KLB keracunan makanan berdasarkan jenis kelamin. Kita jenis kelaminnya sebuah jamuan pada malam di kota Z. Umpamanya laki-laki ada berapa? 30 orang. Kemudian kita persenkan, kemudian 53, totalnya 83 orang. Di situ ternyata kita lihat kita melakukan frekuensi laki-laki dan perempuan ada berapa gitu. Kemudian kita lakukan dengan umur. Di umur di situ dari 83 orang tadi ternyata umurnya dari 0,10 tahun itu ada 10 orang, jumlahnya seperti ini. Kemudian 11 sampai 20 ada 11 orang, kemudian 21 umurnya sampai 30 ternyata tidak ada. Kemudian dari kelompok umur 31 sampai 40 ada 11 orang. Kemudian dari umur 41 sampai 50 ada 9 orang, 51 per 60 ada 10 orang, kemudian 61, kemudian 70 sampai 70 6 orang, kemudian di atas 70 10 orang, kemudian tidak diketahui mungkin si orang itu tidak tahu umurnya berapa, jadi kita kelompokkan kepada yang tidak diketahui. Jadi kita persenkan lagi, umpamanya 10 bagi 83 dikali 100, kita akan temukan hasilnya adalah 12,1. Ini tergantung teman-teman ketika dia mengelompokkan umur ini, biasanya kita mengacu kepada mungkin dari Dinkes kelompokan umur atau dari WHO. Kemudian di sini adalah kita berdasarkan waktu ditemukannya pada sabun. Jadi kan tadi contoh 83 orang tadi ternyata dia ditemukannya pada hari Senin malam hari ada 5 kasus, kemudian pada siang hari 8 kasus, kemudian pada Selasa ditemukannya 7 kasus, kemudian pada siang hari 2 kasus. Tadi pada hari Senin yang diketahuinya ada 5 kasus, Selasa ada 4 kasus, pada hari Rabu pada malam hari 0, kemudian pada siang hari ditemukan 2 kasus, dia diketahui 1 kasus. Ternyata di sini adalah penemuan waktunya itu terjadi pada hari Minggu, yaitu pada siang hari, yaitu 35 kasus. Ini seperti ini teman-teman, ketika teman-teman nanti membuat frekuensi sebuah kasus atau distribusinya. Setelah kita melakukan deskripsi KLB, teman-teman, kita berikutnya adalah kita melakukan identifikasi sumber penularan dan keadaan penyebab KLB. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi sumber penularan. Mengetahui sumbernya dengan cara apa? Yang pertama adalah membuktikan adanya agen pada sumber penularan secara laboratoris atau adanya hubungan secara statistik antara kasus dan pemaparan. Jadi kita bisa lakukan lewat laboratorium. Jadi ada agennya, kemudian karena kita sumber penularannya melalui apa gitu, apakah dia dari orang ke orang ataukah dia dari virus. Kemudian di sini adalah yang berikutnya, menurut McMahon dan Beck kemudian dan Kessler, penentuan dugaan sumber dan cara penularan penyakit dianggap telah baik jika di sini kita ditemukan agennya yang sama antara sumber infeksi dan penderita. Jadi sumber infeksinya apa? Namanya kalau COVID sumber infeksinya ternyata dari dia dari virus namanya virus
COVID-19 kita dan penderita dia sama, jadi seperti itu. Kemudian terdapat perbedaan angka serangan, maksudnya terdapat perbedaan angka serangan attack rate yang bermakna antara orang-orang yang terpapar yang tidak terhadap sumber penularan. Jadi sini maksudnya attack serangannya itu lebih banyak kepada orang-orang yang terpapar dibandingkan yang tidak terhadap sumber penularan, seperti itu. Namanya sumber penularannya mungkin tidak sama binatang, jadi kita hitung pada manusia. Jadi ternyata pada manusia ini attack rate-nya yang terpapar itu lebih banyak, seperti itu. Apakah dia umpamanya kita bandingkan dengan antara manusia kemudian antara lingkungan, ternyata lingkungan ternyata lebih banyak tertularnya yang terpapar karena lingkungan, seperti itu. Yang ketiga, tidak ada cara lain pada semua kasus atau cara penularan lain tidak dapat menerangkan distribusi umur, waktu, dan kekerasan pada semua kasus. Setelah kita mengusik sumbernya, kita lihat keadaan penyebab KLB. Secara umum, keadaan penyebab KLB adalah disebabkan oleh perubahan keseimbangan dari agen, penjamu, dan lingkungan yang dapat terjadi oleh karena apa? Kenaikan jumlah atau virulensi dari agen, karena jumlah virulensinya maksudnya orang tersebut sudah terkena virus, ternyata virusnya lebih tinggi sehingga antibodinya itu, kekebalan tubuhnya itu menurun. Nah itu maksudnya. Kemudian adanya agen penyebab baru atau yang sebelumnya tidak ada, umpamanya penyebabnya adalah dari virus COVID-19, ternyata ada penyebab baru sehingga itu yang sebelumnya tidak ditemukan, ternyata ada agen, maksudnya penyebab dari lain agennya itu, apakah dia dari virus, apakah dia dari bakteri, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah keadaan mempermudah penularan penyakit. Penyebabnya keadaan mempermudah penularan penyakit, maksudnya mempermudah ketika penyakit itu, umpamanya kalau COVID biasanya kan terkena karena kita selalu berdekatan dengan yang sudah terpapar, itu kemungkinan mempermudah penularan penyakit. Kemudian keadaan mungkin di sebuah jamuan ini, contohnya di jamuan tadi, umpamanya dia memakan makanan yang ayam yang sudah ayamnya itu sudah masa expired. Jadi ketika yang perjamuan tadi semua yang datang itu individunya itu makan makanan daging ayam tersebut, maka di situ dapat mempermudah penularan sebuah penyakit, umpamanya penyakit tipes atau penyakit muntaber, seperti itu. Yang keempat adalah perubahan imunitas penduduk terhadap agen yang patogen, lingkungan, dan kebiasaan penduduk yang berpeluang untuk terjadinya pemaparan. Jadi imunitasnya, maksudnya kekebalan tubuh penduduk tersebut menurun karena tadi lingkungannya atau kebiasaan penduduk yang berpeluang, umpamanya tadi sering, kalau tipes itu sering umpamanya tidak cuci tangan, atau dia makanan yang tidak diolah secara bersih kehidupannya, jadi maka imunitas penduduk tersebut akan menurun sehingga akan terjadi sebuah terkena penyakit namanya tipes, seperti itu. Atau juga mungkin penduduk itu ketika dia selalu kebiasaannya mungkin selalu mengonsumsi makanan yang sudah sudah expired atau sudah kadaluarsa, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita melakukan perencanaan penelitian lain yang sistematis. Di sini KLB merupakan kejadian yang alami, maksudnya natural, karena tadi natural tidak dibuat mamanya dibuatkan orang, seperti itu, enggak, itu secara natural. Kemudian penyelidikan KLB merupakan kesempatan baik untuk melakukan penelitian. Jadi namanya terjadi KLB, kita lakukan sebuah penelitian, ini disebabkan karena apa dan bagaimana kita lakukan penanggulangan, seperti itu. Yang berikutnya adalah kita
Setiap pendidikan KLB sebaiknya KLB digunakan sebagai sarana mendapatkan informasi untuk perbaikan program kesehatan pada umumnya dan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan sistem surveillance pada kasusnya. Penyelidikan KLB selalu dilakukan, maksudnya kita lakukan pendidikan KLB itu selalu dilakukan. Karena kemarin kita sudah memaparkan juga bahwa jenis-jenis KLB itu sangat banyak lagi, contohnya kolera, DBD pada masyarakat biasanya sudah, campak pada anak, polio pada anak, kemudian rabies, terjadinya malaria, influenza, kemudian antras, leptospirosis. Biasanya leptospirosis ini adalah ketika pada air kencingnya, air seninya tikus, kemudian terjadinya hepatitis, kemudian HIV, kemudian meningitis, seperti itu. Jadi kita lakukan penyelidikan, jadi pengkajian terhadap sistem surveillance yang ada untuk mengetahui kemampuannya sebagai alat deteksi dini adanya KLB, kemudian kecepatan informasi dan pemenuhan kewajiban pelaksanaan sistem surveillance. Kemudian kita lakukan evaluasi terhadap program kesehatan. Jadi gunanya juga kita melakukan KLB juga ini karena kita mengevaluasi terhadap program kesehatan, apakah program kesehatan itu sudah sesuai terhadap DBD, apakah sudah sesuai dengan penanganan sekarang itu, apakah sesuai bisa menurunkan angka DBD di suatu penduduk. Ternyata kita lakukan penelitian lapangan, ternyata semakin penyakit DBD itu ternyata semakin tahun di daerah tersebut atau tiap bulan semakin meningkat sehingga bisa dikatakan bahwa program yang dilakukan oleh mungkin dinas kesehatan di daerah tersebut masih belum maksimal. Kemudian di sini kita lakukan penyusunan rekomendasi. Tujuannya apa? Tujuan utama pendidikan KLB adalah merumuskan tindakan untuk mengakhiri KLB pada situasi yang dihadapi. Kemudian di sini kemarin kita sudah belajar juga tentang penanggulangan KLB. Kemarin ada secara terpadu dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Namanya kita melakukan penelitian epidemiologis, kita melakukan penelitian penderita dari pemeriksaan, pengobatan, kita lakukan perawatan atau kita lakukan isolasi pada penderita, termasuk kita lakukan tindakan karantina. Kemudian kita lakukan pencegahan, kemudian kita lakukan pengebalan dengan adanya vaksinasi atau adanya. Kemudian kita lakukan pemusnahan penyebab penyakit, kemudian kita lakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadi maksudnya penularan penyakit tersebut. Atau kita lakukan penanggulangan lainnya, kita lakukan namanya terjadi di sekolah, kita liburkan sekolahnya, kemudian menutup fasilitas umum, kemudian kita lakukan pengamatan secara invasif terhadap terjadinya KLB tersebut dan mencegah terulangnya KLB di masa mendatang, atau kita lakukan pengendalian. Ini maksudnya tujuan kita melakukan penelitian di lapangan karena ini. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan penanggulangan KLB didasari atas diketahuinya etiologis sumbernya. Jadi kalau kita lakukan penanggulangan itu kita sudah tahu penyebabnya dari mana, kemudian sumbernya dari mana, kemudian cara penularannya seperti apa. Kita sudah tahu 3 komponen ini, maka kita akan lakukan penanggulangan. Di sini saya tampilkan adalah beberapa cara dalam penanggulangan KLB menurut Kelsley et al. Pada tahun 1986. Mungkin teman-teman bisa membaca artikel, ada data baru atau pembaharuan dari cara penanggulangan. Di sini tindakan pertama, kita harus menghilangkan sumber penularan. Dengan cara apa? Kita menjauhkan sumber penularan dari orang. Umpamanya dia dari hewan, mungkin kalau rabies kan dari gigitan anjing. Kita harus menjauhkan supaya tidak terjadi antara sumber itu dari anjing tadi, dari orang, atau penularannya manusia ke manusia. Umpamanya sudah terinfeksi, ya udah
yang sudah terinfeksi tadi itu kita lakukan isolasi atau kita karantina atau kita kita tidak mempertemukan mereka seperti itu. Kemudian kita membunuh bakteri pada sumber penularan. Kita bunuh bakterinya atau kemudian kita melakukan isolasi atau pengobatan pada orang yang diduga sebagai sumber penularan. Kemudian cara memutus rantai penularan. Kita lakukan sterilisasi sumber pencemaran, umpamanya di daerah tersebut sudah terkena virus. Nah, kita lakukan sterilisasi dengan desinfektan seperti itu. Kemudian kita mengendalikan faktor, kemudian peningkatan higienis per orang, mungkin cuci tangan kalau pada COVID seperti itu, sering cuci tangan ketika kita menyentuh orang, ketika kemana kita harus cuci tangan. Mungkin kepada pada penyakit tadi tipes tadi mungkin, atau pada muntaber atau pada diare, mungkin dari makanannya harus bersih, kemudian sebelum dia makan harus cuci tangan seperti itu. Kemudian merubah respon orang terhadap penyakit atau kita lakukan imunisasi, umpamanya pada anak kecil itu, balita itu mungkin terjadi campak atau polio atau HIV, kita lakukan pencegahan dengan apa? Kita lakukan imunisasi. Ketika kita melakukan imunisasi, sudah melakukan kekebalan tubuh, sehingga suatu saat mungkin anak tersebut atau kita sebagai orang dewasa, kita terjadi dia masuk virus tersebut, maka dari tubuh kita sudah ada antibodinya sehingga melawan virus tersebut. Kemudian kita mengadakan pengobatan. Nah, inilah cara-cara kita dalam kita melakukan penanggulangan KLB. Setelah itu kita lakukan sebuah namanya sistem surveillance. Sistem surveillance itu diperlukan untuk apa? Kemarin kita sudah belajar juga untuk mengevaluasi terhadap tindakan atau penanggulangan yang dijalankan. Surveillance itu kan kita melihat penyakit juga. Jadi jumlah penyakit dalam 1 bulan ya, secara sistematis kita akan melihat perkembangan sebuah penyakit tersebut. Ternyata apabila dia penyakit tersebut semakin kita lakukan surveillance semakin hari semakin meningkat, maka penanggulangannya itu tidak berfungsi atau tidak bagus. Kemudian sistem surveillance penyakit di masyarakat kita gunakan masyarakat biasanya lebih dapat dipergunakan untuk memantau kasus baru dan komplikasinya, atau kita menurunkan tenaga medis. Nah, setelah itu kita sudah melakukan penelitian lapangan, maka seorang peneliti lapangan itu kita melakukan penyampaian hasil penyelidikan. Di sini bisa melalui lisan atau melalui tulisan. Nah, kalau lisan langsung kita nyampaikan di daerah pimpinan daerah setempat, apakah dari tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan atau tingkat provinsi, kita lakukan penyampaian secara lisan atau secara tertulis. Yang pertama kita lakukan secara tertulis. Di sini ada pendahuluan, kemudian di situ gambaran peristiwanya seperti apa di daerah tersebut, kemudian latar belakang geografisnya seperti apa, politisnya, kemudian ekonomisnya, apakah karena demografisnya atau historisnya, kita lakukan latar belakang. Kemudian uraian tentang investigasi yang dilakukan. Jadi alasan apa kita lakukan investigasi? Karena tadi sudah ada KLB. Kemudian metode apa yang kita gunakan? Kemudian sumber informasinya kita dari mana gitu. Apakah dari masyarakat langsung? Apakah dia dari data Dinkes atau data rumah sakit ataukah data puskesmas? Kemudian setelah kita melalui itu, kita lakukan hasil investigasi, kemudian faktanya, kemudian karakteristik khususnya, mungkin dari tadi umurnya kita karakteristik khususnya kita lihat dari waktu, tempat, orangnya, angka serangannya berapa, kemudian kita buatkan tabulasi kalkulasi, kemudian menggunakan kurva, kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyakit, diagnosis penyakit, kemudian kita sumber infeksi, kemudian suspek suatu sumber penularan dan lain-lain. Kemudian kita lakukan analisis data, kemudian kita mengambil kesimpulan, kemudian kita uraikan tentang tindakan sini penanggulangannya seperti apa. Umpamanya kayak COVID adalah penanggulangannya adalah tadi ketika sudah terinfeksi
seseorang sudah terinfeksi, maka kita lakukan isolasi mandiri di rumah atau karantina, kemudian kita lakukan pengobatan, kemudian ketika kepada orang sehat dilakukan sering cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Itu mungkin dari pemaparan saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.